Shalom saudara. Hai, apa kabar? Luar biasa, amin. Apapun dan dimanapun kita berada, kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa atas penyertaan yang berkati. Saudara berharga di hadapan Tuhan, amin. Saudara pasti dijaga, saudara pasti diberkati. Kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kesempatan Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti, belajar, dididik, dibentuk, ditegur. Tuhan, sampaikan isi hatimu, berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Taruhkan perkataanmu di atas mulut bibir hambamu, sehingga saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang paling luar biasa, karena siapapun yang mendengar dimanapun mereka berada pasti diberkati. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Saudara, mari kita buka bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Ya. Saya bacakan 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Saudara, kalau kita baca mengenai kasih, panjang sabar, murah hati, sepertinya kok lemah sekali ya. Kita dipermalukan, kita dijahatin, kita ampuni. Saudara, ini yang terjadi. Seringkali kita berkata, kok seperti itu ya. Kalau kita ngalah, kita bisa ditekan nih seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Kenapa sih? Kenapa? Udah jelas-jelas dia salah, lawan. Bahkan saya, kalau saya saudara, bukan saudara, kalau saya lebih suka firman Tuhan yang ini saudara. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau saya lebih suka seperti ini, yang salah gitu kan, daripada ngalah berkati, tapi tidak ada maksud, tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Tuhan punya maksud dengan memberikan firman seperti ini. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar sama-sama apa maksud daripada itu semua. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah salah. Apa saudara? Tuhan tidak pernah salah. Ya, itu adalah judul khotbah saya. Tuhan tidak pernah salah. Apa yang dia firmankan, sekalipun sepertinya menurut logika kita, menurut pikiran kita, kebiasaan kita berkata, gregetan, kenapa tidak lawan? Kenapa orang itu jelas-jelas salah, orang itu jelas-jelas berdosa, orang itu jelas-jelas kenapa sih harus memberkati mereka? Saudara, siapa diberkati, amin? Kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Matius 5:38-41. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, inilah satu firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang biasa dengar adalah gigi ganti gigi, mata dan ganti mata. Tetapi Tuhan berkata, saudara, bukan seperti itu.
Oke, bukan gigi ganti gigi. Memang kebiasaan seperti itu saudara. Tetapi firman Tuhan berkata 38, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke saudara, kena kita belajar sekarang. Kenapa sih Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Tuhan tidak pernah salah. Kenapa dia kasih firman sepertinya tidak masuk di akal kita, sepertinya keenakan dia dong. Yang kita lihat, yang kita sering kali adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, apa sih maksud seperti ini? Saudara, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Perhatikan saudara. Gigi ganti gigi. Saudara, gigi ganti gigi sama-sama. Mata ganti mata sama-sama. Tetapi kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. So perhatikan, kalau kita ditampar, itu keadaan, itu terpaksa, karena kita tidak mau kita ditampar. Tapi beri pipi kananmu, pipi kirimu ditampar, beri pipi kananmu. Artinya apa? Waktu kita memberi, kita tidak dipaksa, kita dengan rela memberikannya itu. Ini yang terjadi. Jadi, waktu ditampar pipi kirimu itu negatif. Waktu kau ditampar pipi kirimu, pilihan di tangan kita. Tuhan mau mengajar kepada kita. Jangan kita meneruskan mata rantai daripada si setan iblis. Begitu kita ditampar, yang terjadi adalah kita marah, kita emosi, kita mau membalas. Itu negatif semuanya. Tetapi begitu kita memberi pipi kanan, ditampar pipi kiri, kita memberi pipi kanan, akhirnya kita memberi dengan sukacita. Ayo tampar lagi. Ini istilahnya seperti ayo tampar lagi. Tapi waktu pemberian yang kedua ini, akhirnya akhir daripada itu semua adalah positif. Akhir daripada itu semua positif. Tampar pipi kiri itu bukan karena kehendak kita. Waktu kita memberi pipi kanan, itu kerelaan kita. Happy ujung-ujungnya. Itu happy ujung-ujungnya. Nah, dari negatif ke positif. Jangan pernah jangan sampai mata rantai ini terus. Putuskan mata rantai daripada iblis. Iblis sedang melemparkan satu atmosfer negatif kepada setiap kita, ditampar ke gigi kiri. Kalau kita tidak siap menghadapinya, kita akan marah, kurang ajar. Kenapa aku ditampar? Memangnya kamu aja bisa nampar, aku juga bisa tampar. Ribut itu negatif ketemu dengan negatif, akhirnya ribut seperti ini. Maksud saya di sini putuskan. Putuskan. Kenapa Tuhan? Tuhan Maha tahu kenapa Tuhan pipi kiri dan pipi kanan. Kalau waktu kita memberi pipi kanan kita, kita memberi. Kita memberi. Artinya tidak dipaksa, kita memberi. Dan akhir daripada itu semua happy ending. Dari negatif ke positif. Dari marah-marah kita memberi jadi positif. Mungkin saudara masih belum mengerti. Oke, kita teruskan saudara. Dan siapapun juga yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama-sama dia sejauh 2 mil. Karena begini, karena orang Romawi boleh memaksa mereka untuk berjalan, itu udah hukumnya. Kalau ada orang Romawi beli barang banyak, ketemu dengan mereka, disuruh, ayo kamu angkatin barang saya, itu negatif. Saudara, kita dipaksa seperti itu, kita berkata, dasar apes, ketemu dengan orang Romawi, dipaksa lagi untuk bawa barang. Ini beli barang banyak lagi, nggak tahu aturan, berat kan seperti ini. Jalan, itu negatif. Tuhan berkata apa? Kalau ada orang nyuruh kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil bersama dengan dia. Begitu kita jalan 2 mil, waktu jalan yang kedua mil itu positif. Kenapa? Karena waktu kita jalan 2 mil itu kehendak daripada kita. Itu kehendak daripada kita. Jadi waktu kita jalan seperti itu, kita happy di sana. Saudara, ini yang terjadi. Contohnya gini saudara. Ada kan di Alkitab Matius 27 ayat 32. Saudara, Matius 37 ada siapa? Simon dari Kirene. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan dari gotong salib gitu kan, orang Romawi berkata suruh orang itu Simon dari Kirene mengangkat. Saudara, begini saudara, kita teruskan lagi tadi. Negatif positif, jangan sampai aura, jangan sampai atmosfer negatif itu menguasai kita. Contohnya begini, kalau kita tidak mengembangkannya berjalan 2 mil, saudara, gini,
ada orang Romawi suruh kita mengangkat barang. Oke, angkat barang tuh. Ayo 1 mil, kita ngangkat barang. Oh, gitu kan? Udah habis 1 mil kita pulang. Oke, sampai di rumah kita akan marah. Kurang ajar, aku udah capek-capek, males, udah mana panas. Ketemu dengan orang-orang Romawi, dia beli barang, dia bawa barang banyak, aku disuruh bawa. Udah berat-berat, panas lagi, dia mah nggak bawa apa-apa. Dia berbicara sama istrinya seperti itu, istrinya juga jadi marah. Dasar tuh Romawi, nggak tahu diri. Lihat, dari atmosfer, dari negatif tadi yang pertama, lempar ke satu, ke suami, suami ke istri, istri ke anak, anak pun dengar, kenapa Pak kok ribut? Iya, kurang ajar tuh orang Romawi. Dia beli barang banyak-banyak, papa sampai capek tuh, lihat sampai lecet, papa gotong, itu barang beratnya bukan main gitu kan. Lihat, dari 1 jadi 3, bisa jadi 4. Disuruh jalan 1 mil, kita jalan dengan persungutan. Kita bicara terus ngadu kepada soal istri kita, kurang ajar tadi kan, didengar sama anak kita. Kalau anak kita 1, anak kita 2, jadi dari 1 berubah menjadi 4 atmosfer negatif. Karena ini yang terjadi. Kenapa Tuhan berkata kalau kita jalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil? Artinya apa? Kita kasih ekstra 1 mil. Akhirnya bukan negatif, positif. Kok bisa Pak positif? Saudara begini saudara. Begitu disuruh bawa 1 mil, kita bawa. Begitu sampai 1 mil, kita berkata, aku terusin sampai 2 mil. Aku terusin, kan gitu kan? Aku terusin. Orang Romawi berkata, kebetulan banget dapat orang-orang seperti ini. Ya, terima kasih. Gitu. Begitu kita jalan, waktu kita ngerjakan ekstra 1 mil lagi, waktu kita berjalan di tengah jalan, kita lihat tempat yang sepi. Begitu tempat yang sepi, kita turunin. Orang-orang Romawi berkata, kenapa diturunin? Iya, udah capek. Ayo angkat. No, aku kan sudah 1 mil. Ini ekstra. Aku sudah selesai. Sekarang kau bawa lagi ke sana. Saudara, itu sukacitanya luar biasa. Rakyatnya berkata, rasain loh. Di tempat yang sepi, aku taruh barangku di situ. Nggak ada orang yang lalu-lalu. Sekarang bawa sendiri. Jangan harap ada orang yang 1 mil lagi. Karena itu yang terjadi. Kita pulang cerita sama istri. Ceritanya bukan negatif, ceritanya positif. Yang tadi aku ketemu dengan orang-orang Romawi. Belanja luar biasa banyaknya. Terus gimana? Aku kerjain dia. Dia suruh aku gotong 1 mil. Aku gotong 1 mil. Terus begitu sampai 1 mil, aku tambahin lagi ekstra. Aku terusin gitu. Dia senang. Dia pikir kita baik gitu kan. Dia senang. Di tengah jalan aku lihat ini jalanan sepi, nggak ada orang yang lewat. Aku turunin ini. Dia berkata, kenapa kok gini? Iya, aku kan sudah jatah hak. Udah 1 mil kan sudah aku lalui. Kau tidak bisa memaksa aku untuk 1 mil lagi. Aku tinggal sampai bersorak-sorai. Rasain, saudara. Yang negatif jadi positif. Istri mendengar, istri juga suka cita, tidak mau marah. Kemudian dengar lagi anak berkata, rasain dia. Papa pinter gitu, positif. Itulah, putuskan mata rantai negatif yang ditimpuk oleh setan kuasa iblis. Karena kita tahu itu yang iblis mau buat setiap kita. Karena Tuhan tidak kebetulan memberikan ini semua buat setiap kita. Karena apa? Karena Tuhan mau. Jangan sampai kita di sini. Jangan sampai kita di sini memikirkan hal-hal seperti itu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena kita tahu, jauh daripada jangkauan kita. Tuhan mau damai sejahtera daripada Dia. Jangan sampai oleh karena masalah-masalah sekecil seperti itu, kita semuanya jadi tidak punya damai sejahtera. Saudara, kemarin ini saya dapat renungan pagi. Biasa ada renungan pagi. Renungannya ceritanya seperti ini, saudara. Renungan ceritanya seperti ini. Ada orang lagi jalan-jalan, tiba-tiba disambit, kena badannya. Dia tengok ke sana, ada orang nyambit dia dengan kentang. Bayangin saudara, kentang sakit, kentang keras itu, kentang gitu loh. Dia kenal, dia lihat, dia kenal itu orang yang nyambit. Saudara, pilihan di tangan kita. Setan sedang melemparkan satu atmosfer negatif buat kita.
Apakah kita meresponi dan berkata, kurang ajar kamu, ngapain kamu sambit, aku sambit lagi sana, terjadi sambit-sambitan seperti itu. Tidak menyelesaikan masalah. Kemudian orang itu ambil kentangnya, dia tengok ke sana dan dia jalan pulang. Selang 2 bulan saudara, serang beberapa bulan, dia datang ke sana. Apa yang terjadi? Dia bawa kentang 1 karung seperti ini. Dia bawa ke tempat yang kemarin orang itu nyambit dia. Dia berkata, Pak, kamu ingat kan waktu itu kamu sambit saya? Terima kasih, aku disambit dengan kentang. Dengan kentang yang kau sambit ini aku tanam, dan ini buah dan ini hasilnya aku berikan kepada engkau. Saudara bisa membayangkan orang itu mukanya hitam, hijau, merah, hitam, hijau, merah. Saudara, jangan izinkan kayak mata rantai iblis, yaitu yang atmosfer negatif menguasai saudara dan saya. Kalau saja saudara tidak meresponi dengan baik, saudara disambit dengan kentang, langsung saudara pulang dan berkata, dasar kurang ajar, orang gila kali itu orang, kita nggak punya salah apa-apa. Disambit sama kentang, emangnya enak itu kentang kan sakit, ini kentang kan keras, kentang kan perih, seperti itu. Istri berkata, siapa itu tuh rumah tetangga yang di sana, dasar itu orang nggak terpelajar, bagaimana orang tuanya, bagaimana seperti ini. Saudara, dari omongan seperti ini ditanggapi sama istri juga negatif, berkata, dasar memang enggak, anaknya, emaknya juga sama, ibunya juga sama, bapaknya juga sama nih, seperti ini, anak begini. Lihat negatif yang satu, transfer ke negatif yang kedua, istrinya. Waktu istrinya bersungguh-sungguh, dasar gini, kebencian daripada suami dituangkan kepada istri. Ditampung oleh istri. Istri ngulang seperti itu, didengar oleh anak. Anak berkata, oh gitu, oh ya pantes mah, orang itu memang seperti ini, anaknya memang kurang ajar, anaknya seperti ini. Dan tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, roh kebencian ada di dalam diri setiap mereka. Dan ini yang Tuhan berkata, ini yang Tuhan mau berkata, ampuni dia, berkati dia. Jangan izinkan atmosfer negatif itu. Tuhan tahu kok apa yang dia perintahkan buat setiap kita, sekalipun tidak masuk dalam akal pikiran kita. Tapi yang dia inginkan, jangan sampai oleh karena kentang, jangan sampai oleh karena pakaian, jangan sampai oleh karena makanan, jangan sampai oleh karena berkat, jangan sampai oleh karena seperti itu. Terus membuat kita di sini jadi salah mengerti. Membuat kita di sini keluar daripada kasih anugerah Allah. Saudara, percayalah, Tuhan tahu apa yang dia perintahkan. Sekalipun tidak pernah masuk dalam pikiran kita, tapi dia tahu dengan jelas apa yang dia perintahkan dan tidak pernah salah. Apa saudara? Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kita lihat lagi satu perikopnya saudara. Markus 7, 27 sampai dengan 9. Markus 7. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara, sampai di sana dulu ayatnya. Saudara, kita lihat di sini. Ada perempuan dari Venesia, anaknya kerasukan setan. Dia minta Tuhan untuk melepaskannya. Saudara, begitu dia datang ke sana, dia minta, berkata, Tuhan tolong, Tuhan, anakku kerasukan setan, Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan, dia berkata, tidak patut roti yang diberikan buat anak-anak diberikan kepada anjing, saudara. Saudara, apa tidak salah nih kata-kata seperti ini? Tuhan mengajar kasih, Tuhan mengajar memberkati, Tuhan mengajar kepada setiap kita. Kenapa dia sendiri kok sepertinya kata-katanya sakit, menyakitkan sekali? Kita bisa berkata seperti ini, Tuhan kalau engkau tidak mau memberkati, it's okay, itu hakmu Tuhan, tapi jangan menghina dong. Siapa yang anjing gitu loh. Saudara, ini yang terjadi. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Tujuan Tuhan satu, saudara, mau memberitahukan kepada si wanita itu, pada perempuan Venesia itu, bahwa engkau tuh tidak patut, engkau tidak layak, engkau bukan anakku, dalam arti kata seperti itu.
Tuhan datang bukan untuk mereka, Tuhan datang untuk anak-anaknya. Itu Tuhan tekankan seperti itu. Dan di sini dituntut daripada si wanita itu adalah kesadaran dia, dan berkata, iya, oleh karena kasih anugerahlah, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Dia sabar, dia terima segala sesuatu karena dia tahu keadaannya seperti apa. Dia tahu keadaannya dia di hadapan Tuhan. Maka saudara, yang terjadi apa? Dia berkata, ya, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa. Saudara, dia dengan sabar melakukan seperti ini. Saudara, Tuhan tuh gak pernah salah. Tuhan tuh tidak pernah salah. Kalau saja kita terus mengerti rencana daripada Tuhan dengan sabar, kita percaya. Saudara, kita percaya. Di balik kesabaran dalam tinggal tenang, tetap kita lihat ada mujizat Allah yang luar biasa. Kalau saja perempuan Filos Venesia itu berkata, dasar tidak patut seorang guru, seorang mesias, seorang bisa berbicara seperti itu kasarnya. Oh, dia pergi, dia pulang, tinggalkan. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Anaknya tidak sembuh. Itu yang terjadi. Jadi dengan kesabaran, rendah hati, datang kepada Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Sekalipun kata-katanya sedikit kasar, seperti yang gak bisa kita terima, Tuhan tidak pernah salah. Jadi Tuhan tahu apa yang dia kerjakan, dan dia tahu dan dia mau kita semua di sini diberkati. Saudara, mengenai kesabaran seperti ini, saya jadi teringat, saudara. Saudara tahu kan, saudara pernah ke Ambasador? Rumah saya dekat Ambasador, di belakang Ambasador dulu seperti itu tinggalnya. Karena begitu saya waktu ada di Ambasador, pas jam lagi makan, jam makan siang, orang-orang kantor pada datang ke sono, orang-orang kantor ke sono. Istri saya telepon supaya saya beli gado-gado. Memang ada di tempat lantai 4 itu gado-gado langganan saya. Saudara, datang orang Chinese di sana. Saya datang, saya pesen gado-gado ya, pakai semuanya komplit. Jangan terlalu pedas, ya Pak. Duduk saya nungguin. Tapi yang terjadi apa, saudara? Kok lama sekali? Kok lama sekali? Sampai saya tanya, berkata, Bu, pesanan saya udah lupa kan? Oh enggak, sabar ya Pak, sabar. Ya udah, kita sabar lagi ke sana. Tapi waktu saya nunggu seperti itu, saya melihat kok orang-orang yang datang lebih lama. Saya lebih dulu. Kenapa mereka dapat lebih dulu? Disiapkan gado-gado lebih dulu. Kenapa saya lama gitu loh? Saya duduk lagi, saya penasaran. Saya mulai catat. Ini orang datang udah jam segini nih. Saya udah duduk lama di sini. Nih dia baru datang nih. Coba aku mau lihat siapa dia. Datang ke sono. Bener, dia dulu. Tapi yang saya perhatikan, yang saya perhatikan adalah mereka itu datang langsung, dia berkata, marah-marah dia. Kapan? Cepetan, saya kan jam kantor cuma 1 jam. Kan tidak bisa lama-lama. Mana? Cepetan dong, saya punya mana? Oh, saya duduk jadi ngambil kesimpulan seperti ini. Oh, untuk bisa dapat diduluin, saya harus marah-marah dulu. Kalau nggak protes, nggak marah-marah, keenakan ini orang. Sampai kapan? Sedangkan waktu saya duduk di sana, istri telepon terus, mana? Kamu beli apa sih? Ya beli gado-gado. Beli gado-gado di mana? Kenapa begitu lama? Cepet dong, ini udah berapa lama? Kenapa gado-gado 1 bungkusnya gitu lama sih? Saudara, di sini saya nggak bisa ngedobrak. Saya nunggu di sana, saya diomelin sama istri. Kapan gini, saudara? Sampai akhirnya saya berkata, wah, kalau begini terus nih, gua mau sama kalau begitu, sama seperti mereka. Kalau aku tidak sama seperti mereka, gua nggak bakalan dapat gado-gado. Yang bisa adalah palang pintu, gua diomelin sama istri ini. Aku mau sama seperti mereka gitu loh. Gua mesti ngomel dulu, gua mesti marah dulu. Kalau nggak ngomel dulu, kalau nggak marah dulu, nih gado-gado gua nggak datang ini. Saya datang ke sono, saya berkata, gado-gado saya mana? Gitu kan? Oh iya Pak, gini kan? Oh iya Pak ya, tuh ya Pak, gitu kan? Dia berkata gini, Pak, beda ya, orang Kristen namakan orang Kristen, gitu. Lah gue pengen marah, dia berkata, beda ya, orang Kristen maka orang Kristen gitu, bukan mau orang Kristen. Emang kenapa? Kalau orang Kristen mah sabar gitu ya. Kita ngajar dalam arti kata sabar, pala lu sabar. Gue udah pengen muntah ini gitu loh. Sabar gitu. Karena
Dia bicara seperti itu, aku udah mau marah sama dia. Karena apa? Kalau marah gue bisa dapat gado-gado, kalau nggak marah gue tunda lama-lama di sana. Dia bilang, beda ya kalau orang Kristen bukan orang Kristen. Orang Kristen mah sabar gitu ya, nggak marah-marah. Itu orang-orang seperti itu marah-marah seperti itu kan. Iya, ya udah. Dia ngomong gini, Bapak kan pendeta ya. Terus aja, ilah, untung nggak jadi marah, untung nggak jadi marah di sini saya. Kalau saya marah, loh kasihan, itu malu sayanya. Bapak kan pendeta ya, iya. Oh kamu tahu, iya saya sering lihat, saya sering dengar, saya sering khotbahnya gitu kan. Oh gitu ya, ya udah, saudara marah saya bes. Kenapa? Dia tahu saya orang Kristen, dia tahu gue pendeta lagi, seperti itu. Oke, ya udah nunggu lagi. Ini Pak lagi diulek gitu kan. Sambil diulek dia berkata, maaf ya Pak, masalahnya kemarin tuh pembantu tuh 2 Pak, yang ngulek tuh 3, 2 izin, ya tinggal 1. Ya udah terpaksa saya ngulek. Ya dalam arti kata, ya udah kalau nggak bisa buka jangan terima order, kan kasihan orang seperti itu. Ya udah akhirnya gado-gado saya selesai. Berapa Bu? Berapa duit Bu? Dia berkata, Pak, buat Pak Pendeta gratis. Oh? Buat Pak Pendeta gratis katanya. Wow, gitu kan. Saya berkata, oh luar biasa, buah kesabaran. Saya nggak ikutin cara mereka, saya sabar di sini, sehingga saya tidak menjadi batu sandungan. Dia tahu saya Kristen, dia tahu pendeta lagi. Dengan kesabaran seperti itu, saudara, biarlah saya diomelin sedikit, lumayan 20.000. Haleluya. Dahlah saudara. Itulah saudara, tidak salah kok Tuhan. Tidak salah Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu. Dia mau saudara-saudara diberkati. Amin. Itu dengan kepala kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan tidak seperti orang dunia lakukan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara, siapapun kita di tempat ini, seringkali kita tidak sabar, seringkali kita tidak sadar. Kita melakukan seperti ini, kita membalas segala sesuatu, kita mengikut cara sesuatu seperti orang dunia tanpa kita sadari. Atmosfer daripada negatif setan itu terus berkembang dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan damai sejahtera akhirnya tidak ada menyertai kita. Tuhan tidak pernah salah kok. Dia mau kalau kita bisa menguasai diri, sehingga bukan yang negatif, sehingga sesuatu yang negatif bisa diubah menjadi sesuatu yang positif. Bukan saja kita diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka berjalan dalam usaha pekerjaan bisnis, melakukan seperti apa yang Kau perintahkan buat setiap mereka. Sekalipun tidak pernah masuk dalam akal pikiran mereka, tapi ajar mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti membalikan keadaan menjadi berkat buat setiap kita. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran terendah. Kami percaya malaikat Tuhan mengawal menjaga mereka senantiasa. Karena ada orang benar yang berdoa untuk negara kami. Negara kami dilindungi, dijagai, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara. Sampai jumpa di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.